Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat ridho dan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana nih kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, lebih baik kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita masuki materi pada hari ini, Ibu mau bertanya nih, pernah nggak sih kalian lihat orang yang rajin sholat tapi masih suka ngomong kasar dan suka marah-marah? Iya nih, Ibu. Nah, itu dia yang mau kita bahas. Kalau ibadah sudah dilakukan, kenapa masih belum membentuk akhlak yang baik? Hari ini kita akan belajar dari Al-Quran dan hadis, supaya kita mengerti nih, gimana sih caranya agar ibadah kita ini benar-benar berdampak ke hati dan akhlak kita. Kita masuk, yang pertama ada Quran Surah Asy-Syams ayat 1-10. Bisa tolong Ibu bacakan artinya? Bisa, Bu. Sebentar ya, Bu. Iya. Udah dapat, Bu. Ya, tolong bacakan ya. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikannya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Masya Allah, ayat ini itu diawali dengan sumpah demi matahari, bulan, langit, bumi, siang dan malam. Lalu diakhiri dengan pembahasan jiwa tentang manusia. Nah, sekarang pikirkan, kenapa sih Allah itu menyebut ciptaannya lalu bicara tentang jiwa? Kan jiwa itu penting, Bu. Nah, jawabannya bagus nih. Nah, Ibu bantu jelaskan ya. Jadi, Allah itu menyebut matahari, bulan, siang, malam, langit dan bumi itu untuk menunjukkan betapa besarnya dan betapa hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi yang lebih luar biasanya lagi nih adalah jiwa manusia. Kenapa? Karena jiwa manusia itu bisa diarahkan, jadi dia bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi lebih buruk. Nah, kita punya akal dan hati. Allah sudah tanamkan kemampuan dalam diri kita untuk tahu nih mana yang benar dan mana yang salah. Terus kita lanjut nih, ada Quran Surah Al-Imran ayat 190. Bisa tolong Ibu bacakan kembali artinya? Bisa, Bu. Di mana sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, bagus. Jadi, surat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang pakai akalnya untuk merenung disebut dengan ulul albab. Kalau kalian lihat nih, pelangi atau langit dipenuhi dengan bintang, apa sih yang kalian pikirkan atau kalian rasakan? Begitu indah, Bu. Nah, gak salah kok kalau kita misalnya nih, kita senang melihat yang indah.
tapi tuh Allah tuh mau kita lebih dari sekedar kagum. Kita itu diajak untuk merenungi siapa sih yang bikin pelangi bisa muncul pas habis hujan, dan siapa sih yang mengatur matahari terbit di waktu yang sama tiap hari. Nah, jadi itu semua itu bukan kebetulan, tapi itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpikir, kita akan semakin sadar bahwa kita ini kecil dan Allah itu maha besar. Nah, dan kalau kesadaran itu muncul terus dalam hati, insya Allah kita akan jadi orang-orang yang sabar, terus lebih jujur, serta lebih lembut, lebih rajin. Rajinnya tuh berbuat baik, karena kita itu selalu merasa diri kita itu diawasi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat nih satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, pikirkanlah ciptaan Allah, tapi jangan kalian pikirkan zatnya. Kenapa sih Nabi melarang kita itu membayangkan seperti apa Allah itu? Soalnya kan Allah nggak bisa dilihat, Bu. Iya, betul. Allah itu maha sempurna dan maha luas. Tidak bisa dibayangkan oleh anak manusia, oleh otak manusia yang terbatas ini. Bisa-bisa malah kita menyesatkan diri kita sendiri. Jadi pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan. Yang pertama itu, Allah bersumpah dengan ciptaannya untuk menunjukkan betapa agung kuasanya. Jadi yang kedua, orang yang merenungi ciptaannya Allah akan mensucikan jiwanya, akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, sekian dari penjelasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu sangat luar biasa. Jadi semoga anak-anak ibu bisa mendapatkan ilmu yang akan bisa dibawa pulang. Jadi tidak hanya mendengarkan penjelasan ibu saja. Iya, Bu. Oke. Nah, ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.